pensiun saya hanya terima 4,5 juta dari yang biasanya 45 sampai dengan 50, hanya terima sekitar 8% dari seluruh take home pay saat masih aktif. Nah, inilah problem kita karena sistem penggajian di Indonesia, gaji pokok plus tunjangan keluarga, plus tunjangan jabatan, plus tunjangan kinerja, atau kalau yang di fungsional tidak dapat tunjangan jabatan tapi dapat tunjangan fungsional. Yang dapat fungsional ada yang dapat tunjangan kinerja, ada yang tidak dapat. Oleh karena itu dari Korpri konsisten memperjuangkan metode single salary system dengan satu sistem gaji tunggal. Jadi gajinya satu unsur saja. Gaji 15 juta. Tidak ada rincian gaji pokok, tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan fungsional, sudah single salary system. Terima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua, itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun. Sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen. Titipkan di situ 1 miliar. Aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan? Nah, bisa 6%. Lumayan. Banyak itu. Duit berputar terus. Masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja minimal santunannya 100 juta rupiah minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian Bapak Ibu, saya ini punya impian sebagai Ketua Umum Korpri. Semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Nah, bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan. Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Live, mendukung itu. Tapi secara individu kepada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Live, Taspen Properti, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta, taruh aja di situ tiap bulan 2 juta, nanti setelah 60 bulan kira-kira 5 tahun duitnya dikembalikan kepada ASN tadi, dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN, BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Nah, bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Properti, dengan seluruh anak perusahaannya bertahap membangunkan apartemen-apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan
mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus, dan ini akan langsung terasa kepada para ASN. Semangatnya adalah menempati apartemen secara gratis. Setuju nggak teman-teman? Disiapkan apartemen ASN yang belum punya rumah gratis, 5 tahun tinggal di situ. Tampaknya ini nggak ada yang setuju ini. Kalau di daerah, wah bagus sekali Pak, setuju Pak. Cuman Anda tinggal naruh deposit 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Nanti tahun kelima uang dikembalikan semua untuk bayar uang muka rumah. Taspen memutar uang itu selama tahun berjalan. Jadi uangnya dititipkan di Taspen untuk dikelola. Jadi kalau misalnya kita hitung ASN kita yang bisa disiapkan apartemen misalnya 300.000 ASN, 300.000 per bulan membayar sewa deposit 1 juta, berarti setiap bulan akan dapat uang 300 miliar Taspen ini. Dalam 1 tahun kira-kira akan dapat uang kurang lebih 4 triliun dari deposit ini. Nah ini uang juga akan terus masuk ke Taspen untuk dikelola. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran dari Korpri, yuk teman-teman biar punya rumah semua, 5 tahun ke depan bisa beli rumah dengan cara mencicil dengan uang muka yang disiapkan dengan mekanisme ini. Kalau ini bisa dijadikan pilot project, saya kira ini akan menjadi terobosan bagi para ASN yang belum memiliki rumah. Nah kemudian untuk bisa mendapatkan pensiun 50%, 60% dari take home pay, tentu saja kita harus dikreasikan dengan menambah iur. Karena rekan-rekan, dari Taspen adalah mengelola iur kita yang dibayarkan dari gaji kita dan dari pemberi kerja, dari pemerintah. Jadi kalau iur kita tambah, maka otomatis jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan bertambah besar. Pengalaman saya 24 tahun jadi ASN, kita itu nggak pernah merasakan itu duit kita kalau belum ditransfer. Ketika dipotong langsung oleh pemberi kerja, kita itu nggak tahu. Teman-teman tahu nggak dipotong berapa untuk iur Taspen? Berapa rupiah? Coba siapa yang tahu dapat sepeda? Ini nggak ada yang tahu. Berapa rupiah real kita dipotong. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran yang perlu saya sampaikan. Mari kita muda terus berkarya, tua tetap sejahtera. Dari muda kita menabung, punya rumah, bisa keluar dari pondok mertua indah secara mandiri bersama Taspen. Demikian Ibu Bapak, rekan-rekan, harapan yang perlu saya sampaikan. Dan tentu di akhir sesi saya ingin Taspen diperkuat. Pengalaman Taspen berdiri dari awal sampai sekarang tidak pernah default, tidak pernah gagal membayar pensiun.